Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sebelum kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami kembali mengucap syukur buat anugerah-Mu, bahkan kesempatan kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu. Tuhan, dimanapun kami berada, tolong kami untuk fokus, untuk mendedikasikan pikiran kami dan hati kami. Dan kami memohon Tuhan memimpin dan memberikan kami hikmat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema Gema hari ini adalah setia memberitakan firman walau ditolak. Terambil dari Amos pasal ke-7 dan 8. Saya hanya akan membacakan ayat 12 sampai 15 saja. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja. Inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring domba dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku, Israel." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, menurut saudara apakah memberitakan firman Tuhan itu mudah? Jawabannya tidak. Memberitakan firman Tuhan itu tidak mudah karena semua orang dilahirkan dalam dosa dan hidup dalam dunia yang telah tercemar oleh dosa. Rasul Paulus mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. Secara rohani, status semua orang adalah mati di hadapan Allah. Oleh karena itu, wajar bila pemberitaan firman Tuhan mendapatkan penolakan atau respons yang bersifat negatif. Kesulitan untuk memberitakan firman Tuhan ini terlihat dalam pelayanan Nabi Amos. Amos adalah seorang gembala dan pemetik buah ara, hutan yang berasal dari Tekoa, sebuah desa di wilayah Yehuda. Allah memanggil dan mengutus Amos untuk memberitakan firman-Nya kepada penduduk kerajaan Israel Utara. Sekalipun Nabi Amos adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah, respons yang ia terima bukanlah penerimaan, melainkan penolakan. Ia ditolak oleh Amazia, imam di Betel. Imam Amazia meminta Nabi Amos untuk kembali ke Yehuda karena ia tidak mau mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Amos. Penolakan ini tidak membuat Nabi Amos mundur atau menyerah. Ia tetap menyampaikan firman tentang penghakiman Allah. Ia menegur Imam Amazia dan menyampaikan bahwa keluarga Imam Amazia akan celaka. Kerajaan Israel Utara akan jatuh dan Imam Amazia akan mati di tanah yang najis. Saudara dapat membacanya di ayat 16 dan 17. Mengapa Nabi Amos tidak mundur dan menyerah? Amos sadar bahwa tugas memberitakan firman Tuhan bukan didasarkan pada kemauannya, melainkan karena Allah telah memilih dan mempercayakan pemberitaan firman itu kepada dirinya. Kesadaran itulah yang membuat Nabi Amos tidak berhenti atau mundur saat menghadapi penolakan. Karena Tuhan tidak menyuruh untuk berhenti, maka Nabi Amos terus memberitakan firman sekalipun menghadapi penolakan. Seorang teolog bernama Timothy Keller mengatakan demikian. Meskipun kita harus peduli dan sebisa mungkin tidak menyinggung orang lain, tetapi kepastian akan kasih dan penerimaan Tuhan seharusnya memberi kita keberanian untuk menghadapi kritik dan ketidaksetujuan. Sikap semacam ini akan menolong kita untuk tetap setia memberitakan firman Tuhan saat menghadapi penolakan. Apakah saudara pernah mundur atau takut menyampaikan kebenaran firman Tuhan karena kekhawatiran seperti ditolak atau tidak disukai oleh orang lain? Mana yang lebih penting bagi saudara? Menaati Allah atau berusaha diterima oleh manusia? Saudara, kiranya Tuhan menguatkan kita pada hari ini untuk tidak berhenti memberitakan firman Tuhan serta terus mewujudkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi kesaksian hidup
yang baik dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah firman-Mu, kasih-Mu boleh terus ada dalam kehidupan kami, dan kami boleh terlebih dahulu menikmati dan merasakan hal itu, sehingga ketika kami bertemu dengan rekan, saudara, bahkan orang yang belum percaya, Tuhan, kami beroleh kekuatan untuk boleh menyaksikan apa yang telah kami terlebih dahulu rasakan, yaitu bagaimana Engkau telah beranugerah dalam kehidupan kami. Tuhan, berikan kami keberanian, berikan kami kekuatan, dan pimpin kami mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.